Pengertian explanatory. Explanatory artinya penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan menjelaskan, baik menjelaskan peristiwa atau keadaan sekarang, ataupun keadaan yang akan datang. Dengan kata lain, prediction. Menurut Sugiono, penelitian explanatory merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Nah, metode penelitian ini juga disebut pula dengan penelitian sebab akibat atau causality research. Sering pula disebut penelitian pengujian atau verificative research. Pada jenis penelitian ini, jelas ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Penelitian eksplanasi menguji hubungan antar variabel-variabel yang dihipotesiskan. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau variabel lebih untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya, atau apakah suatu variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya. Tujuan explanatory research. Yang pertama, penelitian explanatory bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Yang kedua, penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar mengapa dan bagaimana yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sebelumnya belum terselesaikan atau memberi kejelasan untuk inisiatif penelitian terkait di masa depan. Yang ketiga, mendiagnosa sebuah situasi. Yang keempat, menghasilkan hipotesis. Yang terakhir, metode explanatory bertujuan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan desain penelitian yang dimaksud, dilakukan analisis uji hipotesis penelitian melalui teknik analisis statistika yang relevan. Penggunaan metode explanatory survey ialah berupaya untuk menjelaskan hubungan kausal dan menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jenis-jenis penelitian yaitu penelitian asosiasi yang disebut juga dengan penelitian korelasional, dan juga penelitian kausal dan penelitian komparatif. Kelebihan dan kekurangan explanatory research. Kelebihannya yang pertama yaitu penelitian explanatory lebih memberikan makna lebih pada penelitian sebelumnya. Hal ini membantu mengisi celah dalam analisis yang ada dan memberikan informasi tentang alasan dibalik fenomena. Yang kedua, sangat fleksibel karena validitas internalnya cenderung tinggi jika dilakukan dengan benar. Yang ketiga, penelitian explanatory dapat menghemat biaya dan waktu, memudahkan dalam memanfaatkan sumber daya yang sudah ada untuk mengarahkan penelitian sebelum melakukan analisis yang lebih berat. Yang keempat, yaitu jenis penelitian ini dikaitkan dengan tingkat validitas internal yang lebih besar karena pemilihan subjek yang sistematis. Kekurangannya yaitu yang pertama, sulit untuk mencapai kesimpulan yang tepat berdasarkan temuan penelitian kausal. Hal ini disebabkan oleh dampak berbagai faktor dan variabel dalam lingkungan sosial. Dengan kata lain, sementara korban bisa disimpulkan, tidak bisa dibuktikan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Yang kedua, hasil penelitian dapat bias dan kurang diterima atau valid secara eksternal. Untuk memperkuat penelitian, temuan yang diperoleh dari penelitian explanatory harus didukung dengan melakukan penelitian yang lebih kuat seperti kuantitatif. Yang ketiga, sering disalahartikan sebagai hubungan sebab akibat dan kadang sulit membedakan yang mana variabel penyebab dan efeknya. Contoh penelitian explanatory. Penelitian explanatory pernah dilakukan oleh Mulyadi Raf dengan judul penelitian Analisis Explanatory Faktor Daya Saing Industri Kecil Studi pada Sentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi. Penelitian mengenai faktor daya saing industri kecil yang mengambil studi kasus pada sentra industri kecil batik di Kota Jambi dengan hipotesis 1 yaitu bahwa faktor produk X1, faktor infrastruktur X2,
faktor kebijakan pemerintah X3, faktor sumber daya manusia X4, dan faktor iptek X5 secara simultan mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap daya saing IKM Batik Jambi. Sedangkan hipotesis 2 bahwa faktor produk X1 dan faktor kebijakan pemerintah X3 secara parsial mempunyai pengaruh yang dominan terhadap daya saing IKM Batik Jambi. Setelah dilakukan analisis dalam penelitian ini, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut bahwa pengujian hipotesis pertama ini menduga bahwa secara simultan faktor produk X1, faktor infrastruktur X2, faktor kebijakan pemerintah X3, faktor SDM X4, dan faktor iptek X5 mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap daya saing IKM Batik Jambi dengan nilai kuivensi determinasi ajustes R kuadrat 0,757, membuktikan hubungan kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 75,7%. Dengan demikian, pernyataan hipotesis pertama yang dirumuskan dalam penelitian secara statistik dapat diterima dan terbukti kebenarannya. Adapun hipotesis kedua, berdasarkan uji T pada tabel 12 dan 13, variabel produk dan kebijakan pemerintah secara parsial ditingkatkan atau diturunkan, maka tidak memberikan kontribusi untuk meningkatkan daya saing Batik Jambi karena nilai signifikan T lebih dari 5%. Dengan demikian, hipotesis kedua secara statistik tidak dapat diterima dan terbukti kebenarannya. Kesimpulan dalam penelitian ini dengan analisa eksplanatori adalah bahwa dari penelitian mendapatkan hasil bahwa ada keterkaitan variabel infrastruktur, sumber daya manusia, dan iptek, maka hipotesis 1 diterima. Hipotesis kedua dalam penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Arfan et al. 2008 mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kreativitas industri kerajinan batik adalah SDM yang tinggi peran pemerintah.